Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan berbagi gambaran soal P3K, PAI diperoleh dari teman-teman yang sudah ujian hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu karena channel ini akan terus update tentang FR ataupun gambaran soal berbagai mata pelajaran. Untuk kompetensi teknis, yaitu ada pedagogik dan bidang. Sebagian besar teman-teman kita mengatakan bahwa pedagogiknya itu jauh lebih kecil dibanding dengan soal yang bidang. Kita anggap saja 30 soal untuk pedagogik dan 70 soal yang bidang. Pedagogi yang 30 soal itu pada umumnya sama untuk semua jurusan yang membahas tentang yang pertama sintaks-sintaks pembelajaran, contoh PJBL, inquiry, discovery learning, dan PBL. Kemudian yang kedua mode-mode pembelajaran abad 21, yang ketiga langkah-langkah pembelajaran, yang keempat teori Jane, kemudian teori Ausubel, kemudian teori Piaget, kemudian teori Edgar Dale, intisari RPP, kemudian cara merumuskan tujuan berdasarkan kompetensi dasar, kemudian cara memberikan sanksi kepada siswa, mengatasi kesulitan belajar siswa, kemudian tentang KKM, yang ke-13 aplikasi dari pemahaman kata kunci berpikir tingkat tinggi. Kemudian pahami juga arti checking, keeping, dan summing. Kemudian tahap perkembangan moral. Kemudian yang bidang untuk PAI, jadi kita anggap saja 70 soal untuk yang bidang. Yang pertama menjelaskan tentang fungsi hadis, kedua pengertian hadis menurut bahasa dan istilah, kemudian yang ketiga hadis tentang niat, hadis tentang larangan buang air kecil, kemudian tajwid idgham bil gunnah, kemudian tajwid qalqalah kubra, kemudian hikmah beriman kepada hari kiamat, qada dan qadar, kitab-kitab Allah. Soalnya ini dalam bentuk cerita kejadian sehari-hari. Kemudian yang ke-8 tentang akidah dan akhlak. Kemudian yang ke-9 sejarah Nabi Muhammad SAW ketika perang. Kemudian 10 ayat tentang gunung sebagai pengokoh bumi. Kemudian ayat tentang ayah sebagai pemimpin keluarga. Keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pendapat Imam Hanafi tentang ihtisan. Kemudian hadis tentang tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Ini termasuk hadis apa? Kemudian yang ke-15 bagaimana hukumnya berkurban dengan sapi pincang? Lalu pelajari juga tentang rukun wudhu. Selanjutnya tentang mandi junub, pelajari tata caranya dan juga niatnya. Kemudian yang ke-18 ayat tentang poligami, 19 haji tamattu, kemudian 20 tayamum dengan menggunakan tepung, 21 menghibahkan sebuah masjid kepada seorang ustadz yang digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Apa hukumnya? Kemudian 22 5 syarat hadis sahih, kemudian 23 cerminan perilaku seorang imam, 24 aliran rububiyah, kemudian aliran uluhiyah, pelajari semuanya. Kemudian hukum bacaan iqlab, hukum bacaan izhar, hukum bacaan ikhfa, kemudian arti liya'buduni dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 59. Kemudian yang ke-30 pembagian warisan untuk ayah, ibu, dan suami jika tidak ada anak. Kemudian 31 dakwah melalui diskusi, bahkan debat itu disebut dengan dakwah apa. Kemudian 32 toleransi dalam Islam, 33 cerminan tauhid. Selanjutnya disajikan ayat dan kita disuruh memilih mana yang berkaitan dengan iman kepada Rasul. Lalu faktor intern yang mendorong berkembangnya Islam. 36 dakwah Wali Songo dengan cara mendirikan pesantren ini termasuk dakwah bidang apa? Lalu bentuk soal yang lain, dakwah Wali Songo dengan cara mendirikan masjid termasuk dakwah bidang apa? 38 pelajari juga tentang Islam radikal, pelajari juga tentang talak. Kemudian ada pertanyaan talak apa yang sebelum masa idah habis si suami sudah minta rujuk lagi.
Kemudian 41, hikmah dari larangan orang kafir Quraisy melakukan jual beli atau nikah dengan orang muslim. 42 tentang salat jenazah, 43 tajmahal sebagai peninggalan Islam, ilmu-ilmu hadis, perawi hadis, terjemahan hadis, bayan tafsir, muqayyad. Selanjutnya tentang rukun haji, kemudian sejarah Salahuddin Al-Ayyubi tadi menaklukkan Konstantinopel. Jadi kalau dilihat bisa disimpulkan bahwa sebagian besar soal-soalnya ini berkaitan dengan hadis, kemudian juga tentang hukum-hukum tajwid itu harus Bapak Ibu kuasai. Termasuk juga tentang sejarah-sejarah Islam. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu semuanya lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.